warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fahrudin, kelas IF22A, akan membacakan tugas metodologi penelitian yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa dalam Mata Pelajaran Informatika yang disusun guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Tim dosen pengampu Bu Ririn Suharsi. Baik, di sini ada kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Suharsi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyusun makalah ini yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa dalam Mata Pelajaran Informatika. Dengan keseriusan dan ketekunan dalam pembuatan makalah karya ilmiah ini, harapan saya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan para pembaca, khususnya memotivasi untuk memulai menulis karya ilmiah, serta dapat menjadi pembelajaran bagi saya dalam pembuatan sebuah makalah terkhusus dalam materi. Terlepas dari semua itu, saya menyadari bahwa kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan makalah ini baik dari segi materi maupun dari tata bahasa. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka saya menerima kritik dan saran dari teman-teman demi perbaikan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman dan pembaca untuk memulai berkarya khususnya dalam hal tulis-menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai. Di sini ada daftar isi bab 1 pendahuluan, latar belakang, ada latar belakang dan ada juga rumusan masalah dan ada juga tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dan bab 2 tinjauan pustaka. Yang ke-1 itu ada penggunaan gadget dalam pembelajaran dan dampak positif gadget terhadap prestasi belajar dan dampak negatif penggunaan gadget dan korelasi penggunaan gadget dan prestasi akademik. Yang kelima, pandangan sistem terhadap penggunaan gadget, dan yang keenam, perspektif internasional. Dan bab 3 itu ada pembahasan. Di sini ada pembahasan pengertian gadget dan dampak positif penggunaan gadget. Dan ada juga dampak negatif penggunaan gadget dan studi kasus atau data pendukung. Dan di bab 4 itu ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Oke, di sini saya akan membacakan bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Gadget seperti smartphone, tablet, dan laptop kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan siswa. Gadget dapat memberikan manfaat besar dalam menunjang proses pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran informatika. Namun jika tidak digunakan secara bijak, gadget juga dapat memberikan dampak negatif terhadap prestasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar siswa di sekolah. Dan di sini ada rumusan masalah, bagaimana dampak penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran informatika, dan ada juga tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh positif dan negatif dari penggunaan gadget terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata pelajaran informatika, dan ada juga manfaat penelitian, yaitu memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya penggunaan gadget secara bijak dan menjadi bahan pertimbangan bagi guru dan orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget oleh siswa. Dan yang terakhir, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai dampak teknologi terhadap pendidikan. Oke, di sini bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang ke-1 ada penggunaan gadget dalam pembelajaran menurut Astuti dan Wahyuni pada tahun 2021. Gadget menjadi sarana penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran, terutama selama pandemi, karena memudahkan akses terhadap materi secara daring. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Firmansyah pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi termasuk gadget berperan besar dalam efektivitas pembelajaran informatika di sekolah. Dan yang kedua, dampak positif gadget terhadap prestasi belajar, yaitu dari Sari dan Prasetyo
pada tahun 2022, menjelaskan bahwa pemanfaatan gadget dalam pembelajaran informatika dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa melalui aplikasi dan platform edukatif. Hal ini diperkuat oleh Yuliana dan Putra pada tahun 2021 yang menyoroti penggunaan aplikasi mobile yang memperkaya pengalaman belajar siswa dalam pelajaran informatika. Dan yang ketiga, dampak negatif penggunaan gadget. Penelitian oleh Lestari dan Nugroho di tahun 2020 menemukan bahwa intensitas penggunaan gadget yang tidak terkontrol berdampak pada menurunnya motivasi dan prestasi belajar mahasiswa. Selain itu, Nurhayati pada 2023 juga menyebutkan bahwa kecanduan gadget dapat menurunkan kemampuan siswa untuk fokus dan menyerap materi pelajaran. Dan keempat, korelasi penggunaan gadget dan prestasi akademik. Menurut Wibowo dan Kurniawati, pada tahun 2021 menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara durasi penggunaan gadget dan nilai akademik siswa. Semakin lama penggunaan gadget untuk hal non-edukatif, semakin rendah prestasi yang dicapai. Sari dan Gunawan pada tahun 2023 juga menyarankan perlunya strategi pemanfaatan gadget agar penggunaannya tetap produktif dan konteks pendidikan. Dan kelima, pandangan siswa terhadap penggunaan gadget. Menurut Dewi dan Santoso, di 2021, sebagian besar siswa merasakan manfaat gadget sebagai alat bantu belajar, namun juga menyadari potensi distraksi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, peran guru dan orang tua dalam membimbing penggunaan gadget menjadi sangat penting. Keenam, perspektif internasional. Penelitian internasional oleh Andrew dan Taylor di 2020 menunjukkan bahwa penggunaan perangkat digital seperti gadget berpengaruh positif terhadap performa akademik mahasiswa sekolah menengah di berbagai negara, selama penggunaannya diarahkan untuk aktivitas belajar dan dikelola dengan baik. Dan di bab 3 itu ada pembahasan. Yang pertama, pengertian gadget. Gadget merupakan perangkat elektronik canggih yang memiliki berbagai fungsi, seperti komunikasi, hiburan, dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, gadget dapat digunakan untuk mengakses materi belajar, mengikuti kelas daring, maupun membuat tugas. Dan yang kedua, dampak positif penggunaan gadget. Satu, akses informasi lebih luas. Yang kedua, pembelajaran interaktif dan efisiensi waktu. Dan selanjutnya ada dampak negatif penggunaan gadget, yaitu satu, kecanduan game atau media sosial, kedua, menurunnya konsentrasi belajar, dan ketiga, prestasi menurun. Dan selanjutnya ada studi kasus atau data pendukung. Berdasarkan penelitian Astuti dan Wahyuni pada 2021, siswa yang menggunakan gadget lebih dari 5 jam sehari cenderung memiliki prestasi yang lebih rendah dibanding siswa yang menggunakan gadget kurang dari 2 jam. Dan di bab 4 yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, penggunaan gadget memberikan dampak positif maupun negatif terhadap prestasi belajar siswa. Jika digunakan dengan bijak, gadget bisa menjadi alat bantu pembelajaran yang sangat efektif. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol dapat menurunkan prestasi belajar siswa. Dan di sini ada saran, dan sarannya yaitu siswa diharapkan mampu menggunakan gadget secara tepat waktu dan bijak. Guru dan orang tua juga perlu mengawasi serta mengarahkan siswa dalam memanfaatkan gadget untuk tujuan yang positif dan mendukung proses pembelajaran. Nah, di sini ada daftar pusakanya. Daftar pusaka itu meliputi yang ke satu ada Astuti SR dan Wahyuni D pada tahun 2021 yang berisi pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar siswa di masa pandemi, Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi. Dan yang kedua itu dari Firmansyah di tahun 2022 yang berisi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran informatika di sekolah menengah pertama, Jurnal Teknologi dan Pendidikan. Dan yang ketiga itu ada Lestari AD dan Nugroho S pada tahun 2020 yang berisi analisis pengaruh intensitas penggunaan smartphone terhadap prestasi belajar siswa, Jurnal Psikologi dan Pendidikan. Dan yang keempat itu ada Nurhayati di tahun 2023 yang berisi kecanduan gadget dan dampaknya terhadap motivasi belajar siswa, Jurnal Pendidikan Digital. Dan yang kelima itu ada Yuliana D dan Putra HA di tahun 2021 yang berisi penerapan aplikasi mobile yang meningkatkan kualitas pembelajaran informatika, Jurnal Teknologi Pendidikan. Dan yang keenam itu ada Wibowo dan Kurniawati di tahun 2021 yang berisi hubungan penggunaan gadget dengan hasil belajar siswa sekolah menengah pertama, Jurnal Ilmiah Pendidikan. Dan yang ketujuh itu ada Sari dan Prasetyo di tahun 2022
yang berisi pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran informatika, jurnal pendidikan teknologi, dan kejuruan. Dan yang kedelapan itu ada Hafsari dan Gunawan di tahun 2023, strategi penggunaan gadget sebagai media belajar di era digital, jurnal inovasi pendidikan. Yang kesembilan itu ada Dewi dan Santoso di tahun 2021 yang berisi persepsi siswa terhadap penggunaan gadget dalam pembelajaran daring mata pelajaran TIK, Jurnal Teknologi dan Pendidikan. Yang terakhir yaitu ada Andrews dan Taylor di 2020, Digital Learning Tools dan Academic Component in High School Across National Study, International Journal of Educational Research. Sekian dari saya, Farhan Farudin, kelas F22A. Saya telah membacakan tugas saya, metodologi penelitian. Dan tambahan, kenapa saya memilih judul ini? Karena judul ini diambil karena penggunaan gadget di kalangan mahasiswa semakin meningkat seiring kemajuan teknologi. Gadget memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran informatika yang erat kaitannya dengan teknologi informasi. Namun, penggunaan gadget yang berlebihan atau tidak terkontrol juga berpotensi menurunkan fokus belajar dan prestasi akademik siswa. Oleh karena itu, judul ini dipilih untuk meneliti lebih dalam bagaimana pengaruh gadget terhadap hasil belajar sehingga siswa, guru, dan orang tua dapat memahami dampak positif dan negatifnya. Dan metodologi penelitian ini menggunakan metode studi pustaka libraries research, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang relevan. Metode ini digunakan karena sesuai untuk menggali informasi teoritis dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan gadget dalam pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyimpulkan hubungan antara penggunaan gadget dan prestasi belajar siswa tanpa melakukan eksperimen langsung. Dan tujuan penelitiannya yaitu satu, mengetahui dampak positif gadget dalam menunjang pembelajaran informatika. Yang kedua, mengetahui dampak negatif gadget terhadap konsentrasi dan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir itu memberikan wawasan bagi siswa, guru, dan orang tua tentang pentingnya penggunaan gadget yang bijak dalam proses pendidikan. Ya, sekian dari saya, Farhan Farudin, kelas YP2A, untuk tugas saya metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.